Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan bahas tentang gelombang berjalan berkaitan dengan persamaan gelombang di sebuah titik. Nah, misalkan di sini. Di sini ada sebuah gelombang. Ini yang ini sumbernya ya. Ini sumbernya. Yang ini sumber gelombangnya. Kita ulang. Kita kasih warna biru aja. Yang ini sumber gelombangnya. Yang ini, yang sebelah ini adalah sumber gelombang. Oke, ketika ada sumber, lagi kan kemarin kan ceritanya kan ini bergerak naik mengalami ke taraf naik turun gitu. Nah, ini kan gelombang merambat begitu. Sampai misalkan sampai jaraknya ada sebuah titik P. Nah, titik P itu berapa tingginya di sini? Nah, ini YP-nya. Ini berapa YP-nya? Nah, YP di sini itu berapa tingginya? Nah, kita ikut aja. Persamaan gelombang pada titik P. Tadi atau kemarin pada saat bicarakan persamaan umum dari sebuah simpangan adalah YP sama dengan asin theta. Nah, karena ini titik P maka sin theta ya sin theta di titik P ini jadi. Nah, karena yang ditanyakan adalah di titik P ini. Nah, di titik P ini. Nah, hubungan waktu di O, nah, kita lihat kita gambar di sini. Di O waktu berjalan di X dan waktu di P. Nah, maksudnya begini. Ketika sumber gelombang kan tentu saja waktunya paling awal. Nah, ini paling awal. Misalkan di sini. Titik O itu sudah bergerak 10 sekon, misalkan ya. Nah, gelombang merambat kan butuh waktu untuk sampai P. Nah, maka ada waktu yang ditempuh yang digunakan TX-nya. Misalkan waktunya hanya 3 sekon, oke. Nah, sisanya di sini sudah bergetar berapa sekon P itu bergetar naik turunnya di sini. Ya tentu saja waktu di titik P itu sudah bergeser kira-kira 7 sekon begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita lihat, kita ikuti. O adalah sumber getaran. Kemudian gelombang merambat baru sampai di titik P. Nah, sehingga sumber gelombang di O itu waktunya selalu lebih lama daripada di P karena pertama kali gelombangnya merambat di O baru sampai di bergetar di O baru sampai di T. Nah, hubungannya adalah berarti waktu di O yang sama dengan waktu merambat ditambah waktu getaran di titik P. Sehingga ini persamaannya TO sama dengan TX plus TP. Nah, sehingga TP kalau dipindah berarti TO min TX-nya ini pindah ke sini kan menjadi negatif. Nah, kita lihat kalau gelombang itu di sini jaraknya dari O ke P yang namanya X tadi, gelombang merambat dengan kecepatan V. Waktu tempuhnya adalah TX. Maka kita bisa membuat persamaan, kita lihat berarti Vx sama dengan kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti waktu adalah, kita lihat, jarak dibagi kecepatan. Sehingga ini kalau kita masukkan di sini menjadi, kalau misalkan waktu di titik O itu sudah bergetar T sekon, ini kuncinya di sini. Tadi 10 sekon misalkan tadi, T, maka ini menjadi T di titik P adalah T dikurangi, tadi min TX, TX-nya tadi adalah yang ini. Nah, itu sehingga ini yang tadi ini dimasukkan di sini bisa di sini TX-nya menjadi X dibagi V. Nah, sehingga persamaan gelombangnya kalau tadi rumusnya ini YP sama dengan asin theta P ini tadi menjadi asin kita ganti. Theta P adalah, ingat tadi omega adalah theta dibagi waktu. Berarti theta sama dengan omega dikali T. Nah, kalau itu titik P ya pakai P. Makanya pakai itu karena menyatakan titiknya titik P. Sehingga asin omega T ini dikurung. Oke. Asin omega TP itu apa tadi? TP sudah dihitung menjadi yang ini tadi. Nah, yang ini. Kalau ini dimasukkan ke sini, yang ini bleng di sini. Nah, sini menjadi asin omega T min X dibagi V. Apa itu omega? Omega adalah kecepatan sudut, berarti sudut ditempuh dibagi periode. Jadi
omega itu kan sudut dibagi waktu. Kalau satu putaran, maka sudutnya ini besarnya adalah 360 derajat atau 2pi. Nah, waktunya namanya satu periode, itu namanya periode T, itu untuk satu putaran. Sehingga di sini omega adalah 2pi dibagi T. Ini ceritanya begitu. Maka kita lihat YP adalah asin. Kita lihat omeganya tadi kita ganti ya, ini ya, omeganya kita ganti. Ini ada persamaan yang ini tadi. Omega kita ganti 2pi dibagi T, T min X dibagi V. Kalau kita masukkan di sini, kita jabarkan menjadi 2pi dikali T, T besar, dengan 2pi dikali X per V per. Oke. Nah, menjadi persamaannya asin 2pi dibagi begini, 2pi T per T dikurangi 2pi. Oke. Nah, kita coba terjemahkan lagi. Tadi yang ini, yang bagian ini 2pi dibagi T, kita ulangi lagi, itu namanya kecepatan sudut. Nah, ini muncul besaran baru, itu namanya yang ini. Apa itu? 2pi dibagi alfa. Namanya apa? K. Nah, itu. Sehingga persamaannya di JP sama dengan asin omega T min Kx. Dengan apa? Omega adalah kecepatan sudut, K adalah konstanta gelombang. Nah, ingat ini untuk omega adalah 2pi dibagi T periode, kalau K adalah 2pi dibagi alfa. Oke. Nah, saya kira moga-moga ini bisa menambah pemahaman kita yang ini. Nah, kita. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita bicarakan adalah sudut fase. Sudut fase, fase dan beda fase. Oke. Sudut fase. Ya sudut, kalau fase sudut ya sudut. Theta ya adalah sudut tempuh lah. Nah, untuk satu putaran besarnya sudut tempuhnya atau sudut fasenya adalah 2pi dalam satuan radian. Jadi 2pi dalam satuan. Pi itu nilainya adalah 3,14. Nah, kalau kita menggunakan yang ini. Nah, atau 2pi radian tadi adalah satu putaran, atau kalau dinyatakan dengan satuan derajat adalah 360 derajat. Ini 360 derajat ini. Oke. Nah, apa itu fase? Nah, ini kan sudut sudah. Apa itu fase? Fase itu tingkatan. Metamorfase, tingkatan perubahan bentuk. Ya, kalau dalam pelajaran biologi. Belalang itu metamorfase apa? Mulai dari telur, kemudian dia menjadi belalang kecil, belalang besar. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Metamorfase. Nah, kalau metamorfase atau fase lah ini, bukan metamorfase ya, ini lingkaran ya. Fase itu adalah tingkatan getaran atau tingkatan gelombang lah. Untuk satu putaran, maksimal itu satu putaran. Kalau lebih satu putaran dianggap satu putaran. Misalkan sebuah benda berkeliling 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, 3,5. 3,5 atau 3 berapa ini? Nah, di sini. Oh, dia fasenya adalah 3 berapa ini? 3/4 ya. Ya, 1/4 ya. Ini sama saja fasenya, fase puncak itu sama dengan kita anggap 1/4. Jadi, dia berarti posisinya sampai di puncaknya. Nah, di sini misalkan gelombang sampai di posisi B. Nah, ini dari A, berangkat A, muter sampai posisi B. Sudut tempuhnya berapa? Sudut tempuhnya ya 90 derajat. Ya, karena berangkatnya dari sini ke sini 90 derajat. Atau setengah pi dalam satuan radian. Nah, fasenya berapa? Fase itu sudut tempuh, ini fase itu sudut tempuh dibagi sudut satu putaran lah kira-kira. Ya. Jadi misalkan ini tadi posisinya dari A ke B adalah 90 derajat tadi. Nah, berarti fasenya di titik B adalah apa? 90 derajat, sudut tempuhnya dibagi satu putaran berarti 360. Jadi di titik B itu gelombang atau getaran baru mencapai fase 1/4 tanpa
satuan. Oke. Oke, ini fase. Lalu apa itu beda fase? Nah, beda fase adalah beda tingkat satu yang sekitar getaran satu dengan yang lain. Misalkan beda fase antara titik B dan titik C. Maka beda fasenya ya fase di titik C dikurangi fase di titik B. Nah, fase di titik C tadi bentuknya seperti apa? Oh, titik C di sini ya. Kalau titik C di sini ya. Titik C di sini dari sini ke sini berapa? 180 derajat toh? Nah, 180 derajat. Kalau satu putaran itu 360. Jadi ketika AC itu 180. 180 dibagi 360 untuk mencari fasenya. Ingat sudut tempuh dibagi satu putaran. Berarti hasilnya setengah. Fase di titik C adalah setengah. Fase titik B tadi 90 bagi 360. Nah, fase titik B adalah seperempat. Berarti beda fase antara titik B dan B ya. Fase di C berapa tadi? Setengah dikurangi seperempat. Berarti setengah itu 2/4 dikurangi seperempat berarti seperempat. Nah, ini itu beda fase. Ya, masih ingat dengan persamaan yang ini tadi ya? Ya, ini sudah selesai yang ini. Konsep yang ini kita sebentar. Nah, sekarang kita ingat. Tadi ada persamaan JP sama dengan bentar. Ini ada JP sama dengan A sin 2PT per T ini kata dia. Atau ini persamaannya. Ini persamaan yang di atas tadi, di sini. Ya, yang ini, persamaan yang ini tadi. Ya, kita tulis ulang ya. Nah, sekarang kalau ini kita bandingkan, yang ini ya, yang ini. Kita lihat, kita masih ingat ya persamaan JP sama dengan apa tadi? A sin theta. Berarti theta ini namanya sudut fase. Theta ini sudut fase. Coba kita kembangkan tentang sudut fase tadi. Fase tadi ya. Fase tadi. Oke. Jadi misalkan sebuah benda ini dalam bergerak melingkar. Kita lihat. Jadi dalam koordinat permainan matematika itu nolnya itu di sini. 0, ini 90, ini 180, ini 270, ini 360 itu kembali ke 0. Taruhlah misalkan sebuah benda sampai di posisi A. Nah, berarti OA. Itu sudutnya berapa? Sudut fasenya berapa? Fasenya adalah 90 derajat. Nah, ini dapat saya tulis. Kita lihat di sini dari OA itu fasenya OA itu adalah berapa? 1/4. Ingat tadi sudut tempuh dibagi. Nah, di sini kita bisa nulis sudut fase 90 sama dengan, jadi kita bisa nulis di sini sudut fasenya adalah berapa? 90. Maaf, keliru ya. Sudut fasenya kan tadi kan sama dengan 90 derajat. 90 derajat itu saya bisa peroleh dari berapa? Fasenya 1/4. 1/4 dikali 360 derajat. Nah, jadi kalau ini fase, kita tulis ini fasenya. Fasenya itu ini bisa ditulis. Kalau ini fase dikali 360 derajat. Tapi umumnya ingat sudut itu dinyatakan dalam radian. Ya, meskipun ini lupa saja nanti. Nah, di mana 360 derajat itu 2pi dalam satuan radian. Nah, sehingga persamaan ini dapat saya tulis yang ini sudut fase itu simbolnya theta, fase dikali 2pi. Nah, itu. Atau dengan kata lain dapat ditulis sudut fase itu adalah 2pi dikali
P. Nah, ini fase. Nah, ingat ya. Yang ini namanya sudut fase, yang ini namanya fase atau fase. Nah, itu. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau kita punya persamaan tadi, yang ini kita punya persamaan yang ini tadi. Apa itu? YP sama dengan A sin 2B ini. Nah, kalau persamaan ini saya turunkan lagi ke bawah, YP sama dengan A sin. Kalau 2P-nya ini kita keluarkan, berarti 2P kali T dibagi T. Besar dikurangi X dibagi lambda. Boleh begitu. Nah, kalau ini kita bandingkan, YP sama dengan A sin 2P dikali fase. Sehingga apa dapat saya tulis? Fase itu dapat saya tulis menjadi T min T besar dikurangi X dibagi lambda. Nah, ini jadi fase. Jadi fase di sebuah titik itu dipengaruhi dia sudah berapa lama merambat atau bergetar dibagi waktu periode dikurangi X itu posisinya, lambda itu panjang gelombangnya. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini nanti pembahasannya menjadi biasanya kalau X sama dengan 0 berarti dia berada di sumber getaran. Maka fase dinyatakan sebagai apa itu? T dibagi T besar. Nah, itu. Kalau X sama dengan 0. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk lain juga fase dapat juga dinyatakan dengan X dibagi lambda. Nah, dia melihat posisinya X dibagi lambda. Nah, dari sini nanti muncul bahwa beda fase itu bisa dicari dengan delta T dibagi periode. Kalau X-nya dianggap 0 misalkan begitu, atau di sumber getaran, atau delta fase dapat dirumuskan sebagai delta X dibagi lambda. Ini umumnya biasanya mencari ini. Nah, oke, mungkin itu saja tambahan tentang beda fase.